Shalom. Halo. Shalom. Selamat sore adik-adik. Oke, senang sekali hari ini Kakak Nona bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Walaupun tadi hujannya cukup deras, tapi kita tetap semangat, kita tetap sukacita walaupun hujan itu tidak mengurangi sukacita kita di sore hari ini. Sore hari ini sebelum Kakak Nona bercerita, Kakak Nona mau sapa dulu semua adik-adik sekolah minggu yang luar biasa yang ada di rumah. Dari week 1 sampai week 7 yang ada di BTN, yang ada di Kampung Tiba-Tiba, di Kam Gresi, Jalan Kesehatan, Jalan Tobati, Jalan Buti, adik-adik Par Karmel, adik-adik Par Harapan, juga adik-adik Par Martin Luther. Kita bersuka cita karena hari ini kita masih bisa mendengarkan cerita sekolah minggu yang disiarkan dari Studio Mini Kairos. Kita selalu berdoa supaya semua yang mengerjakan siaran ini diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Sebelum Kakak Nona bercerita untuk adik-adik di rumah sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dulu. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk keluarga yang masih Tuhan Yesus beri untuk kami. Terima kasih Bapa, di sore hari ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan memberkati hati kami, supaya cerita ini boleh tinggal dalam hati kami dan terlebih lagi kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya sungguh bahwa Roh Kudus akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sore hari ini Kakak Nona mau bercerita, judul ceritanya Air Pahit dan Roti dari Langit. Air pahit dan roti dari langit. Ceritanya ini berlanjut. Kalau waktu itu karena cerita dari kisah 10 tulah, lanjut bangsa Israel di Laut Teberau. Setelah itu sekarang kita mau dengar cerita tentang bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel. Nah adik-adik, bangsa Israel kan kalau hari Senin Kakak Nona cerita mereka sudah lewat Laut Teberau. Tuhan kasih mujizat di sana. Mereka tidak tenggelam tapi mereka lewat laut itu. Nah, sekarang mereka melewati satu padang gurun lagi, itu namanya padang gurun Syur, selama 3 hari. Jadi selama 3 hari mereka melewati padang gurun Syur, itu mereka tidak mendapatkan air. Kemarin Kakak Nona sudah bilang bahwa kalau di padang gurun itu adik-adik sangat panas karena tandus, tidak ada pohon yang bertahan hidup seperti kita kalau pohon-pohonnya besar-besar. Nah adik-adik, selama 3 hari itu bangsa Israel mereka tidak mendapatkan air minum. Coba kalau adik-adik biasa pulang sekolah, itu kan kalau di sekolah sudah belajarnya banyak, mainnya juga, keringatan, capek. Terus kalau ada yang sekolah di Kampung Tiba-Tiba atau sekolah di Gembala Baik, SD 1, ada yang rumahnya dekat, biasanya jalan kaki ya pulang. Jalan kaki, lari-lari, sampai di rumah yang dicari pertama apa? Air putih. Karena capek. Aduh, sudah di sekolah, sudah belajar, habis itu pulang jalan kaki, langsung cepat-cepat sampai di rumah itu cari air putih. Pas minum air begini, tiba-tiba airnya rasa pahit. Adik-adik bagaimana perasaannya? Pasti marah sekali, jengkel.
aduh mama nih, saya sudah capek-capek, kenapa sampai di rumah begini air pahit? Pasti marah. Nah, bangsa Israel mereka bukan cuma jalan 1 jam atau 2 jam, tapi mereka jalan 3 hari tidak ada air minum. Mereka marah sama Musa. Musa, kamu bikin bagaimana nih? Kita mati haus, kita tidak ada air minum. Mau minum apa? Mereka terus mengeluh untuk Musa adik-adik. Lalu Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah bangsa ini, mereka mengeluh padaku. Lalu Tuhan bilang, Musa lihat ada kayu di sana, ada sepotong kayu, buanglah kayu itu ke dalam air yang pahit tadi. Adik-adik, apa yang terjadi ketika Musa mengikuti apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan? Sepotong kayu tadi Musa lemparkan ke dalam air yang pahit, lalu air itu berubah menjadi air yang sangat manis. Mungkin kalau Kakak Nona pikir-pikir kalau air yang manis mungkin rasanya seperti sirup merah, sirup koko pandan, karena rasanya manis ya adik-adik. Lalu bangsa itu mereka bisa meminum air tadi. Wah, mereka tidak memprotes lagi. Sekarang perjalanan tidak sampai di situ adik-adik, masih harus melewati padang gurun lagi. Mereka jalan melewati satu padang gurun lagi, namanya padang gurun Sin. Di sana selama 15 hari mereka sudah melakukan perjalanan dan makanan mereka habis. Lalu mereka sekarang lapar. Kalau kita tidak makan dari pagi sampai malam, mungkin kalau adik-adik ada yang biasa mama suruh makan malas-malas, masih tidak apa-apa. 1 hari tidak makan, lapar tapi minum air putih saja, minum teh, makan biskuit. Tapi kalau kita sudah jalan, misalnya kan adik-adik tidak pernah jalan di padang gurun. Coba yang pernah jalan jalan santai atau yang pernah gerak jalan, itu selesai gerak jalan sudahlah haus, kelaparan lagi. Nah, bangsa Israel mereka sudah lapar, sudah haus, dan tidak ada yang bisa mereka makan. Mereka tambah marah lagi. Mereka marah sama Tuhan, mereka marah sama Musa. Adik-adik tahu mereka bilang begini sama Musa, Musa, lebih baik kemarin kita tinggal di Mesir. Mereka lupa nih kalau Tuhan sudah membawa mereka dengan banyak sekali tanda mujizat. Tapi mereka masih saja protes. Mereka bilang, coba saja waktu itu kita tinggal di Mesir, makan roti yang banyak, kita makan daging yang ada dalam kuali yang besar, kita tidak akan kelaparan seperti sekarang, dan mungkin saja kita bisa mati karena kelaparan. Lalu adik-adik, Musa kembali berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuat satu lagi mujizat dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan memberikan makanan untuk mereka. Tapi kali ini biasanya kalau makanan itu mama beli beras, kita masak, beli kangkung kita potong, kita masih masak lagi, masih bakar kompor lagi, tunggu kuali panas lagi, mama masak mungkin 30 menit baru adik-adik makan, toh seperti itu. Tapi waktu itu dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka lapar, adik-adik tahu apa yang terjadi? Roti turun dari langit adik-adik. Luar biasa, roti turun dari langit. Tuhan memberikan makan dari langit untuk orang Israel. Dan roti itu disebut mana. Itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya apa itu? Jadi mereka tidak tahu ini apa.
Jadi mereka, ini apa? Apa ini? Itu namanya mana, roti yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel ada dalam perjalanan di padang gurun Sin. Mereka lapar, lalu Tuhan berikan roti untuk mereka makan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan kita luar biasa. Kasih air yang pahit berubah jadi manis. Bangsa Israel kelaparan, Tuhan kasih roti langsung dari langit. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini cerita kita mau diajarkan yang pertama itu kita diproses. Orang Israel mereka diproses oleh Tuhan. Kehidupan mereka diproses oleh Tuhan. Kanona, kita diproses Tuhan itu bagaimana ya? Kadang adik-adik mungkin di sekolah banyak sekali pelajaran, banyak sekali tugas. Mama sudah suruh belajar, Bu guru sudah bilang kalau pulang langsung kerjakan PR, jangan lupa. Tapi ada juga yang pulang langsung main, tidak kerja PR. Nanti besok pagi-pagi, Mama, saya ada PR Mama tolong dulu. Wih, Mama sudah marah, adik-adik juga pusing. Pas lihat begini hasil ulangan, hasil tes tengah semester buruk. Tapi di situ kita tidak bisa mengeluh adik-adik. Karena apa? Kita sedang diproses supaya tidak melakukan hal yang sama lagi. Tapi kita diproses supaya kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau di sekolah biasanya ada ujian kenaikan kelas. Kalau adik-adik yang kelas 1 mau naik kelas 2 biasa ada ujian akhir semester. Itu sudah belajar mati-matian supaya bisa naik sekolah. Ada ujian dulu baru kita naik kelas. Sama, walaupun kita masih kecil, iman kita harus juga naik kelas. Iman kita tidak bisa di kelas 1 saja, tapi iman kita harus naik kelas 2. Iman kita harus naik ke kelas 3. Iman kita harus naik ke kelas 4 dan seterusnya. Walaupun masih kecil, Tuhan akan memproses hidup adik-adik supaya setiap hari, setiap saat adik-adik bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita tidak suka mengeluh, tapi kita terus bersuka cita. Dan yang kedua, kita tidak meragukan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan karena Tuhan buat segala sesuatu baik dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan, itu Dia tidak pandang kita mau keriting, kita mau lurus, mau putih, hitam, kecil, besar. Tuhan selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Nah, kita bersyukur ya adik-adik. Kakak Nona punya aktivitas buat adik-adik yang ada di rumah. Berkaitan dengan kita punya cerita hari ini, kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk naik ke level yang lebih baik lagi. Kakak Nona punya namanya challenge card everyday. Jadi setiap hari kita punya satu kartu atau satu kertas yang bisa dibuat sama mama, bisa dibuat sama papa, bisa dibuat sama siapa saja. Adik-adik yang ada di rumah bisa dibentuk dalam bisa bentuk love, bisa bentuk awan, pokoknya sekreatif adik-adik. Dan di setiap kertas itu adik-adik bisa tulis. Misalnya nih Kakak Nona punya contohnya nih. Hari pertama itu mengasihi. Jadi selama satu hari itu Kakak Nona mau challenge dirinya Kakak Nona untuk belajar mengasihi siapa saja yang Kakak Nona jumpai. Nanti kalau malam sebelum kita tidur, misalnya ada Maria tulis di belakang, oh hari ini saya sudah mengasihi siapa.
Mama juga bisa tulis, papa juga, biar adik-adik, anak-anak semuanya bisa semangat karena orang tuanya juga ikut. Hari kedua Kakak Nona sudah bikin ini. Hari kedua challenge-nya mengampuni. Jadi hari kedua Kakak Nona belajar untuk mengampuni. Kalau ada yang bikin Kakak Nona kesal, Kakak Nona hari ini belajar, Tuhan, challenge diri saya hari ini adalah belajar untuk mengampuni. Nah, sampai kita buat sampai 7 hari. Nanti setelah 7 hari itu kita lihat lagi apa yang masih kurang ya dalam diri saya. Jadi setiap hari kita buat seperti itu ya. Ini hari pertamanya Kakak Nona mengasihi. Besok itu adalah mengampuni atau memaafkan. Adik-adik di rumah yang dengar siaran ini, dimanapun kalian berada, kita bisa buat namanya challenge card everyday. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita tidak meragukan Tuhan dan setiap hari kita belajar untuk naik kelas, naik level beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah dan semua orang tua dan semua yang mendengarkan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan satu pujian yang diputarkan dari studio Mini Kairos untuk adik-adik semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.